Kami, aparatur Balai Arkeologi Provinsi Maluku, akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas di Balai Arkeologi Provinsi Maluku menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Dalam acara pencanangan zona integritas Balai Arkeologi Maluku sudah menuju ke wilayah bebas dari korupsi. Ini memang sudah menjadi arahan dari pemerintah pusat, dan kami selaku UPT unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semuanya diharuskan mendapatkan prioritas itu, dan predikat WPK itu memang harus diawali dari pencanangan pembangunan zona integritas. Di sini kami semua Balai Arkeologi, staf Balai Arkeologi Provinsi Maluku bertekad untuk bersama-sama mewujudkan impian itu. Jadi bersama-sama mewujudkan impian itu menjadi wilayah bebas dari korupsi dengan apa? Ya, dengan bekerja sama, penuh integritas, jujur dan transparan. Oleh karena itu, apa yang kami canangkan ini mudah-mudahan menjadi awal dari kesuksesan untuk Balai Arkeologi Provinsi Maluku di kemudian hari. Dan saya selaku Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku sangat-sangat mengharapkan kepada teman-teman semua untuk bersama-sama mari kita mewujudkan predikat bebas dari wilayah bebas dari korupsi ini dengan bekerja yang baik, jujur, integritas dan bertanggung jawab, dan juga memperhatikan bagaimana agar kantor kita bisa melayani publik dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara pencanangan Balai Arkeologi Provinsi Maluku sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi dimulai. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Balai Arkeologi Provinsi Maluku. 1. Angkerum Penanggung Jawab Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku. 2. Angkerum Pengarah Kepala Subbagian Tata Usaha.
3 Anggarum Ketua Lukas Fatimina MSI, 4 Anggarum Sekretaris Doni Nanlohi, 5 Anggarum Kelompok Kerja 1 Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Koordinator Yolanda Malputi SE, anggota Michael R. Lahalo Octavianus Penturi. 2 Pokja Penataan Tata Laksana Koordinator Fiona M. Latu Papua, anggota Erik Koram S. Likatopesi, Asisten TCLTH. 3 Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, Koordinator Muhammad Al-Muja Budawat SS, anggota Domingus Tirta Soli, Gloria CB De Fretes. Pokja Akuntabilitas Kinerja, Koordinator Martin Paliama SE, anggota Karyamanta Surati Hum Ketut Udiasa. Pokja Pengawasan, Koordinator Andre Huai SS, anggota Awaludin S. Sos, Stefanus Fernandus PJ Sianturi. Pokja Kualitas Pelayanan Publik, Koordinator Simon Ratu Papuan, anggota Carolina Yohanes, Jeffrey E. Neputi, Desi Smaila, Sandi Suklero. Ditetapkan di Ambon 17 September 2020. Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku Bambang Suyanto SS. Susunan Tim Reformasi Birokrasi: 1 Lukas Fatimina MSI, Yolanda Manuputi SE, Fiona M. Latu Papua, Doni Nanolhi AMD. Susunan Tim Penyusunan dan Review Internal Laporan Kinerja: Marlin Solterio SS, Gloria CB De Fretes, Yolanda Manuputi SE. Tim Satuan Pengawas Internal: Lukas Fatimina MSI, Doni Nanolhi AMD, Octavianus Penturi. Tim Penanggulangan Benturan Kepentingan: Awaludin Esos, Muhammad Al-Mujabdawat SS, Hum, Erik Koram Likatempesi. Agen Perubahan: Karyamanta Subakti Hum, Andre Huai SS, Martin Peliama SE, Yolanda Manuputi SE, Gloria Ciwet De Fretes, Tufiona Latu Papua, Simon Ratu Papua. Unit Pengendalian Gratifikasi: Andre Huai SS, Domingus Tirta Soli, Ketut Udiasa, Jeffrey Neputi, Michael Lahalo. Susunan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor: Muhammad Al-Mujabdawat SS, Domingus Tirta Soli, Erik Koram Likatempesi, Carolina Yohanes. Jadi dimulai hari ini dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya melantik Anda semua dalam tim-tim yang sudah tadi. Dengan ketukan 3 kali, saya resmikan pelantikan untuk tim zona integritas dan tim-tim yang ada di dalamnya sebagai pendukung dalam menuju ke WBK. Untuk Anda semua, mari kapong semua bekerja. Kita mulai hari ini bekerja untuk kantor, bekerja supaya kantor bisa mendapatkan predikat WBK.
janji ini bukan hanya kita saja, tapi semua sudah dilaksanakan, dan itu saya akan menjadi lecutan, ya, lecutan untuk kita semua untuk Bapak. Terima kasih atas kemauan dan keinginan ini. Saya kembalikan kepada Ibu Carolina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Balai Arkeologi Provinsi Maluku akan selalu patuh dan taat serta menjunjung tinggi kode etik pegawai dan tidak sekali-kali akan melanggarnya. Kami, aparatur Balai Arkeologi Provinsi Maluku, akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas di Balai Arkeologi Provinsi Maluku menuju wilayah bebas korupsi. Kami, aparatur Balai Arkeologi Provinsi Maluku, akan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas di Balai Arkeologi Provinsi Maluku menuju wilayah bebas korupsi. Kami, aparatur Balai Arkeologi Provinsi Maluku, tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang dapat merugikan negara. Penandatanganan piagam pencanangan dan komitmen zona integritas wilayah bebas korupsi oleh Kepala Balai Arkeologi Provinsi Maluku dan disaksikan oleh Kepala LPMP Provinsi Maluku atau yang mewakili Kepala BPNB Maluku dan Raja Negeri Latu Halan. Kepada Bapak Ibu disilakan ke depan. Setelah saksi, Ibu Claudia sekarang. Terus nanti penelitinya. Ya. Pak Karya Mantar, Pak Lukas. Saya mata dulu. Pak Lukas, Ibu Erli. Terus baru nanti saya dan saksi. Saksi satu, Pak Muslim. Saksi dua, Pak. Iya. Saksi tiga, Pak. Selaku koordinator peneliti. Pak Lukas, silakan. Yang tengah. Ya. Iya Pak Kepala Balai dan Bapak Ibu saksi kembali menandatangani di Sudah. Ya. Oke. Bapak Ibu pegawai yang lain boleh duduk. Silakan. Terangkan saja.
Sebelah saya juga boleh. Bu, silakan. Oh, ini. Terus protokol. Iya, Bapak Ibu dimohon kembali duduk. Ya, tepuk tangan semua. Hasil evaluasi RBI tahun 2020 yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana maupun juga oleh Menpan yang sudah dihimpun dari masukan Menpan RB. Yang kedua, ini mungkin yang perlu tindak lanjut yang harus kita lakukan, dan tentunya yang ketiga ini sebagai penyemangat Balar Maluku untuk mengajukan sebagai instansi yang akan menjadi unit WBK. Artinya di tahun 2017 itu merupakan nilai tertinggi kita 44,42, namun di 2018 turun 40,85 dan 2019 naik kembali menjadi 40,2. Ini juga bisa dilihat capaiannya dari 2015 dengan 2019. Ya, artinya memang tren tertinggi tadi di 2017 dan harapkan nanti 2020 bisa meningkat supaya dari sisi target bisa dilakukan. Nah, kita perlu apresiasi karena opini BPK di dalam 2016 sama dengan 2019 konsisten ya, mendapatkan nilai sempurna 3 karena kita memang dinilai layak. Dan yang lainnya lagi untuk survei internal integrasi organisasi ini juga masih rendah, dari bobotnya 6 ini masih 3,9. Dan berikutnya yang masih rendah juga adalah nilai akuntabilitas kinerja. Dari bobot 14 ini baru 10,50. Nah, artinya mungkin menjadi salah satu unsur yang mungkin nanti juga menjadi pembelajaran bagi Balar Maluku bagaimana untuk bisa meningkatkan faktor-faktor yang akan harus ditingkatkan, dipersiapkan dalam rangka WBK. Jadi yang pertama tadi komponen pengungkit ada 8, dan yang berikutnya ada komponen hasil 5. Nah, ini yang tentunya perlu diperhatikan. Ini catatan evaluasinya yang saya kira juga dialami oleh seluruh satker di lingkungan Kemdikbud. Yang pertama, belum seluruh unit kerja memahami definisi dan target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Artinya PK yang diturunkan dari Renstra, kemudian dari FKP, kemudian dituangkan dalam PK, ini belum sepenuhnya merupakan pengejawantahan dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan juga menjadi target yang dinilai setiap bulan capaiannya. Dan ini yang mungkin kita masih belum paham, khususnya untuk target-target yang harus dilakukan juga oleh masing-masing individu. Bagaimana agar individu itu punya kontribusi terhadap target sasaran kinerja organisasi. Ini saya kira perlu
tingkatkan pemahamannya. Yang kedua, inovasi yang dibangun oleh unit kerja tidak selalu relevan dan berkorelasi positif dengan kinerja. Nah, saya kira ini perlu dibangun satu kerangka inovasi yang akan dilaksanakan di Balar Maluku itu apa, ya? Kalau nggak salah, program unggulan yang di Maluku itu apa yang nanti bisa kita tingkatkan inovasinya, kreativitasnya, yang bisa meningkatkan kinerja. Nah, mungkin salah satu nilai positif yang saya lihat di Balar Maluku adalah jurnal, ya. Jurnal sudah terakreditasi, kemudian juga di samping itu jurnal internasional juga sudah ada. Nah, ini bagaimana agar itu bisa ditingkatkan menjadi produk unggulan. Dan tentunya ada produk yang lainnya seperti rumah peradaban apa nih yang bisa langsung memberikan positif terhadap kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga, tidak seluruh pimpinan unit mampu berbagi visi kepada seluruh pegawai. Nah, ini yang saya kira penting Pak Bambang, artinya bagaimana agar ya rincian tugas dan fungsi benar-benar dipahami secara nyata oleh masing-masing pegawai. Yang kedua, apa sih arah dan kebijakan strategis dari Balai Arkeologi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan, katakanlah gitu. Jika masing-masing pegawai paham arahnya akan dibawa kemana. Pak Bambang selaku Nakoda, saya kira bisa memberikan pemahaman yang optimal kepada seluruh pegawai sehingga tahu persis akan mengerjakan apa untuk bisa mengkontribusikan kepada Balai Arkeologi. Nah, forum-forum seperti ini saya kira penting Pak Bambang dalam rangka untuk pemahaman terhadap visi organisasi, tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai. Kita memang masih belajar karena dari Permendikbud 66 2014 itu tentang manajemen risiko juga belum sepenuhnya kita laksanakan dengan baik. Kita sebatas melakukan identifikasi dan analisis resiko, namun belum kepada pemetaan dan juga evaluasi serta tidak lanjut. Ini yang mungkin juga perlu nanti arahan dari Pak Chandra bagaimana agar manajemen risiko bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan bisnis proses yang dituangkan dalam manajemen risiko tersebut. Kemudian yang kelima, kita tidak berhasil membangun kedekatan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, ini mungkin terjadi untuk yang satker pusat. Namun untuk satker daerah seperti di Balai Arkeologi Maluku ini saya kira bisa dibangun. Kalau nggak salah ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, melibatkan siswa dan juga unit kerja terkait. Ini menjadi salah satu wahana dalam bentuk membangun jejaring dan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat. Dan satuan pameran, publikasi, seminar, kemudian kunjungan ke situs ataupun seminar hasil temuan arkeologi. Kemudian yang keenam, belum ada inovasi yang berkualitas. Nah, ini kalau ini tentunya untuk unit yang sudah mendapatkan WBK ya, karena yang dinilai adalah diajukan untuk WBBM karena dari penilaian ternyata apa yang sudah diperoleh oleh unit yang sudah mendapatkan status WBK tanda kutip belum ada perubahan yang terlihat secara signifikan. Apa sih perubahannya? Apakah kinerjanya, disiplinnya, outputnya, efisiensinya, dan seterusnya. Ini belum bisa tergambarkan. Nah, saya harapkan bagaimana agar nanti orang bisa melihat before after gitu ya. Sebelum WBK, Balar Maluku seperti apa nih? Kemudian setelah WBK seperti apa? Kemudian dampaknya apa? Nah, itu harus terlihat. Jadi bagaimana menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Artinya ini yang perlu dilakukan oleh Balar Maluku. Sebenarnya tujuan untuk mencapai WBK itu apa? Yang pertama adalah mewujudkan unit kerja di lingkungan Kemdikbud yang bersih dari praktik KKN ya. Karena kalau diplesetkan WBK wilayah bebas korupsi. Artinya boleh-boleh aja korupsi. Jadi ini tolong pemahamannya adalah
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Ya. Berkualitas itu tentunya benar-benar terukur. Kalau bisa kualitasnya itu, kalau bisa memberikan kualitas 100, itu adalah yang super, yang prima. Nah, minimal kita bisa memberikan kualitas 80 lah targetnya. Dari 100 yang menjadi harapan. Nah, ini yang penting itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemangku yang lainnya. Dan hasilnya memberikan manfaat. 3 hal untuk mewujudkan Balar Maluku sebagai unit kerja yang memperoleh WBK. 3 hal ini sudah bisa diperoleh, insya Allah akan mudah untuk mencapainya. Target yang memang diukur ya, dan dituangkan di dalam dokumen Renstra. Artinya di tahun 2024 diharapkan kita sudah mencapai indeks reformasi birokrasinya itu 91. Saat ini masih indeksnya dikatakan 78. Nah, saya kira nanti makin banyaknya unit yang memperoleh WBK itu akan meningkatkan indeks RBI tersebut. Nah, saya harapkan nanti di tahun 2021 Balar Maluku bisa diajukan untuk menjadi unit yang akan mendapatkan WBK. Kita tahu bahwa tahun ini Balitbank baru 1 unit eselon 2 yang memperoleh WBK, yaitu Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Pada tahun ini baru akan kita ajukan 1, yaitu Balai Arkeologi Yogyakarta. Nah, saya kira nanti kita bisa memberikan support kepada Yogyakarta dan kiat-kiat apa supaya bisa nanti sebagai pembelajaran tahun 2021, ini saya kira menjadi satu hal yang perlu kita diskusikan bersama. Untuk mendapatkan buku-buku tersebut nanti ada dalam katalog. Setiap sekolah untuk membeli buku seperti kita beli di Tokopedia, di online. Kemudian berikutnya adalah penyediaan perangkat. Nah, penyediaan perangkat pembelajaran ini yang sekarang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan juga oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Sekilas info saja. Apabila teman-teman dari Balar belum mengetahui wajah-wajah pimpinan kita, karena nakoda kapal kita yang paling tinggi adalah Kepala Balitbank, dan di masing-masing ada eselon 2 dari mulai sekretaris dan kepala pusat. Nah, diharapkan dari para pusat ini, arkeologi inilah yang memang didukung oleh 10 balai arkeologi. Nah, diharapkan ini secara garis komando, Balar itu langsung bertanggung jawab kepada Kabalitbank. Namun dalam koordinasi, kedinasan, tugas, organisasi, kepegawaian, keuangan, ketatarusahaan itu melalui Pusit Arkenas. Nah, sehingga diharapkan kolaborasi, koordinasi bisa berjalan dengan baik ya, dan bersinergi. Ya, artinya balai arkeologi ini yang mungkin menjadi highlight bahwa melaksanakan penelitian di bidang arkeologi di wilayah kerjanya ini harus coba dioptimalkan agar bisa mendukung kontribusi yang lainnya. Ini gambaran singkat tentang program unggulan Balitbank yang tadi juga sudah kami sebutkan. Ada AKM, ada kurikulum, ada sebenarnya akreditasi, namun ini ranahnya badan independen di Badan SM maupun Badan POPNF. Kemudian rumah peradaban. Jadi peradaban ini adalah menjadi salah satu unggulan juga untuk bisa memberikan khasanah pembelajaran kepada masyarakat dan juga siswa. Juga ada buku sekolah elektronik, ini adalah output dari buku-buku yang dinilai menjadi buku pembelajaran, itu buku wajib maupun buku pengayaan. Kemudian ada penilaian buku yang dilakukan secara daring, kemudian ada dokumentasi praktek baik Merdeka Belajar, dan penelitian kajian penunjang kebijakan. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Balitbank dalam rangka untuk menuju perubahan. Ya. Kita ada agen-agen perubahan. Nah, nanti saya kira di Balai Arkeologi perlu dibentuk agen perubahan yang akan dilakukan. Dalam bidang apa saja bisa apakah ada yang dalam bidang apa di sini, di publikasi karya ilmiah misalnya, siapa yang akan dijadikan sebagai pionir untuk mengelola dan juga meningkatkan kreativitas dan juga semangat menulis ya, di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, mungkin juga dalam aktivitas yang lain.
Silahkan ini dirumuskan saja untuk ditetapkan bagaimana agar agen-agen perubahan ini bisa dibentuk di masing-masing balar ya, khususnya di Balar Maluku ini. Termasuk aktivitas pegawai teladan ya. Ini juga kalau bisa ada pegawai teladan per bulan kan gitu. Yang dipampang fotonya besar di ruang masuk gitu ya. Sehingga dari kinerja kehadiran, kinerja tugas, kinerja output menjadi unggulan ya. Kemudian mengelola sumber daya yang cukup besar. Nah ini mungkin juga menjadi catatan karena Balai Arkeologi sekarang pegawainya berapa Pak Bambang? Berkurang lagi ya? 20. Ya, 25 Pak. 25 orang pegawainya sekarang. Ya, artinya sumber daya yang ada dari anggarannya, dari SDM-nya, ya, juga dari kegiatan program kerjanya. Ini apakah bisa dikategorikan besar dengan tadi 25-an orang dengan dana yang sumber dayanya besar Pak. SDM-nya kurang kayaknya perlu penambahan. Kalau sumber daya yang akan mungkin itu menjadi analis kebutuhan ya, ini bisa dilakukan untuk menunjang benar. Nah, yang ketiga, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi. Nah, ini tolong ditunjukkan. Kira-kira reformasi birokrasi yang dilakukan Maluku itu apa? Dari ini, 8 area perubahan dan dari apa mungkin. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Silakan Pak Chandra, mungkin nanti bisa melanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba ya, kami coba paparkan, share. Baiklah, ini paparan bisa dilihat ya Pak Bambang dan kawan-kawan? Siap, bisa Pak. Bisa dilihat dengan jelas. Ini Bapak Ibu sekalian, kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya prinsipnya ya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebuah transformasi ya dari model pemerintahan yang sebelumnya dikatakan bad governance menjadi good governance. Misalnya yang belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah. Ya, pemerintah yang belum efektif dan efisien serta pelayanan publik yang masih buruk ya. Ini adalah isu-isu strategis ya birokrasi di Indonesia sampai saat ini. Diharapkan ya dengan sebuah proses transformasi ya atau proses perbaikan khususnya di 8 area perubahan ini, yaitu Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan PMPRB, yaitu dari mulai pelayanan publik, ya, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, ya, SDM, ASN, peraturan dan manajemen perubahan ya diharapkan akan menjadikan pemerintahan ini lebih baik, yaitu pemerintahan atau birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Ya, ini pembangunan zona integritas, Bapak Ibu sekalian. Pembangunan zona integritas adalah miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan membangun percontohan ya role model pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan layani. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya di gambar sebelah kiri, ya yang gambar rumah ini, ya inilah yang menjadi unit percontohan, ya menjadi unit percontohan reformasi birokrasi. Ya di sini ada yang unit atau satker misalnya A, B, C, D. Ya ini sebagai unit percontohan. Nah, unit percontohan ini ya dianggap sebagai unit yang penting ya dan strategis dalam melakukan pelayanan publik. Ya. Selain itu juga unit ini mengelola sumber daya yang cukup besar dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ketika sebuah satker itu diusulkan ya untuk mendapat tingkat GSIBBK, tentu saja pertimbangannya adalah unit-unit percontohan ini, ya.
Balar termasuk dalam kategori unit yang penting, ya unit penting ya, yang melakukan pelayanan publik, khususnya terkait dengan siswa-siswa sekolah, ya pelajar, ya, masyarakat, juga guru-guru. Ya, apalagi saat ini akan dikembangkan sebuah program ya terkait dengan rumah peradaban. Adapun ya kepada satker-satker atau unit-unit yang mendapat predikat ini, ya ini katakanlah semacam mendapat award Bapak Ibu sekalian ya dari Kemenpan RB. Ya untuk WBBM ini gold ya, sedangkan untuk WBK itu adalah silver. 8 area di tingkat kementerian ini meliputi manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, organisasi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk komponen hasil ya ini ada 3 sasaran, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, ya baik itu akhir, IPAK dan opini BPK-nya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ya opini BPK tahun 2020 ini kita mendapat WCT. Selain itu juga birokrasi yang capable, ya ini berupa survei internal tentang capaian kinerja satker yang bersangkutan. Selain itu juga terkait dengan pelayanan publik yang prima. Bapak Ibu sekalian, untuk komponen hasil ini yaitu penilaian diserahkan penuhnya kepada eksternal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, dalam hal ini tim penilai nasional. Nah, ini reformasi birokrasi di tingkat kementerian. Ya, sedangkan untuk zona integritas yaitu pembangunan ya reformasi birokrasi di tingkat satker, yaitu kriterianya ya yang menjadi sasaran adalah unit kerja pelayanan instansi pemerintah. Ya, dalam hal ini misalnya Rumah Sakit Umum Daerah, ya, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat, ya, dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah LPMP, ya, BP PAUD, ya, Dikmas, dan Balai Arkeologi Nasional. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hafiz ya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya untuk tingkat satker ya khususnya di Pusitar Kenas yang sedang diajukan saat ini adalah Balar Yogyakarta. Selain komponen pengungkit ya 6 area ini ya untuk zona JIWB KWBM ya itu juga ada komponen hasil. Komponen hasil ini meliputi 2 sasaran, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ya dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita bandingkan ya antara proses reformasi birokrasi di tingkat instansi pemerintah ya dalam hal ini kementerian, yaitu unsur pengungkitnya ada 8 area ya, sedangkan di level JIWBK, WBBM itu ada 6 area pengungkit. Ya di sini ada 2 area pengungkit yang tidak diikutsertakan dalam JIWBK adalah komponen pengungkit organisasi dan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai keliru Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan untuk komponen hasilnya ya di tingkat instansi kementerian lembaga itu ada 3 aspek ya, sedangkan komponen hasil pada JIWBK itu ada 2 aspek ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya ilustrasi pembangunan JIWBK WBBM ya. Ini diawali dari kementerian, lembaga ya, dan instansi pemerintah. Baik, terima kasih Pak Chandra atas arahannya. Ini saya persilakan Ibu Carolina untuk memandu. Seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini boleh berakhir. Kami atas nama Balai Arkeologi Maluku mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BPNB Maluku, Kepala LPM Maluku yang diwakili Raja Negeri Ratu Halak yang boleh berkenan hadir partisipasi dalam kegiatan kami di sore ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pegawai Balai Arkeologi Maluku yang boleh dengan setia mengikuti kegiatan dari pagi hingga sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore.